kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gabriela Rizky, NIM 2015-210-382. Pada kesempatan kali ini, kelompok 5 akan mempresentasikan tentang etika dan tanggung jawab sosial dalam perusahaan. Yang pertama, pengertian etika itu sendiri merupakan sistem peraturan yang mengatur pesan dari nilai-nilai. Etika merupakan isu besar. Di sini maksudnya dalam beberapa kasus eksekusi perusahaan publik telah salah atau keliru dalam mengambil sebuah pernyataan. Hal itu dikarenakan untuk meningkatkan harga saham sekaligus untuk menurunkan atau merendahkan kepercayaan publik terhadap integritas pasar keuangan. Dan yang kedua adalah etika sebagai isu personal. Di sini maksudnya tentang pernyataan benar atau salah. Jadi kebanyakan orang itu berpikir bahwa dalam pengambilan keputusan mereka sudah baik dan etis serta tidak menyimpang. Tetapi kenyataannya justru dalam pengambilan keputusan mereka salah dan menyimpang. Tetapi itu membuat diri dan kelompok menjadi lebih baik. Selanjutnya, tujuan etika itu sendiri adalah untuk mengidentifikasi aturan yang mengatur perilaku orang dan sesuatu yang bernilai. Contoh etika sebagai isu besar yaitu orang-orang pembuat undang-undang, mereka telah dituduh telah memberi atau mengkompori dengan cara memberi hadiah mewah kepada para politikus. Selanjutnya adalah contoh etika sebagai isu personal. Di sini maksudnya manajer itu telah merekrut orang-orang yang sesuai dengan dirinya. Jadi mereka itu berpikir bahwa mereka itu telah kebal dalam menghadapi konflik kepentingan. Dan mereka akan memberikan penghargaan lebih bagi mereka yang dapat melaksanakannya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Mutiara Indrani, NIM 2015-210-383. Persoalan etika adalah sebuah situasi permasalahan atau peluang ketika individu harus memilih di antara beberapa tindakan yang harus dievaluasi secara moral, salah atau benar. Yang kedua, etika bisnis adalah prinsip-prinsip moral dan standar yang mengarahkan perilaku dalam dunia bisnis. Contohnya, banyak orang mencari pembaruan spiritual di tempat kerja dan merefleksikan kebangkitan religius yang lebih luas di Amerika. Contoh penting lainnya yang berkenaan di dalam etika bisnis. Yang pertama, kontrol artistik, yang kedua gaji CEO, yang ketiga konsumerisme, yang keempat gaji, 5 politik, 6 yang keenam globalisasi. Kontrol artistik musik rock, pembuat film independen dan artis lainnya memberontak melawan artis lainnya. Merek, kampanye, pemasaran di hadapan mereka telah merasakan sikap anti merek di hadapan masyarakat. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Khairun Niswatun Ulwiyah, NIM 2015-210-394. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem etika. Di sini sistem etika dibagi menjadi 6. Yang pertama, filosofi moral. Yang dimaksud dengan filosofi moral adalah prinsip-prinsip, aturan, dan nilai yang digunakan orang untuk memutuskan apakah benar atau salah. Ini merupakan definisi sederhana yang abstrak tapi dapat menjadi sangat kompleks dan sulit ketika mendapatkan pilihan-pilihan nyata. Yang kedua, universal. Yang kedua, universalisme. Yang dimaksud dengan universalisme adalah sistem etika yang menyatakan bahwa semua orang harus berpegang pada nilai tertentu seperti kejujuran yang dibutuhkan masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nia Yuning, NIM 2015-210-404. Di sini saya akan melanjutkan penjabaran dari rekan saya mengenai sistem etika. Sistem etika yang ketiga adalah sistem etika egoisme. Sistem etika egoisme menyatakan bahwa setiap perilaku yang bisa diterima dan setiap perilaku yang baik harus memaksimalkan manfaatnya.
Jadi, saat kita mempelajari sistem etika egoisme, kita dituntut untuk berperilaku yang baik dan juga berperilaku yang bisa memberikan manfaat kepada seseorang. Sistem etika yang selanjutnya atau sistem etika yang keempat adalah sistem etika utilitarianisme. Utilitarianisme menyatakan bahwa sesuatu yang baik dan yang berjumlah besar, dan untuk menghasilkan sesuatu yang berjumlah besar harus diperhatikan oleh pengambil keputusan. Dan sistem etika yang kelima adalah sistem etika relativisme. Sistem etika relativisme menyatakan bahwa setiap perilaku etika berdasarkan kepada opini dan juga perilaku seseorang yang relevan. Jadi saat kita mempelajari sistem etika relativisme, kita dituntut bagaimana kita bisa berperilaku yang baik kepada seseorang, sebagaimana perilaku seseorang itu baik juga terhadap kita. Dan sistem etika yang terakhir yaitu sistem etika kebajikan. Sistem etika kebajikan mengklasifikasikan orang ataupun individu berdasarkan moral yang dimilikinya. Untuk sistem etika yang terakhir ini, kita diajarkan bagaimana setiap individu itu memiliki moral, yang moral itu berasal dari kedewasaan. Yang pastinya, moral tersebut diklasifikasikan menjadi moral yang bagus. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dewanta Diwono, NIM 2015-210706. Di sini, saya akan menjelaskan tentang Sarbanes-Oxley Act. Sarbanes-Oxley Act merupakan undang-undang yang dikeluarkan oleh Kongres Amerika Serikat pada tahun 2002 untuk mewajibkan praktik akuntansi dan pelaporan yang ketat untuk membuat para manajer senior lebih bertanggung jawab dan untuk meningkatkan dan meyakinkan para investor. Selain itu, undang-undang ini diperuntukkan bagi semua dewan dan para manajemen perusahaan publik serta kantor akuntan publik. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dia Regita Pramesningrum, NIM 2015-210-733. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda bahaya yang akan diperoleh sebuah organisasi atau sebuah perusahaan yang tidak berperilaku secara etis. Di sini saya akan menjelaskan 7 faktor atau dampak yang akan didapat oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Yang pertama adalah penekanan yang berlebihan pada jangka pendek daripada mempertimbangkan dengan jangka panjang. Di sini maksudnya adalah sebuah organisasi atau perusahaan tersebut memutuskan sebuah keputusan atau permasalahan dengan menggunakan jangka yang pendek dan tidak menggunakan jangka yang panjang. Maka dari itu sebuah organisasi atau perusahaan tersebut tidak memutuskan atau memperoleh keputusan yang efektif dan efisien. Dan yang kedua adalah gagal menetapkan kode etik yang sudah tertulis. Maksudnya di sini adalah sebuah organisasi atau perusahaan yang sudah menetapkan kode etik yang tertulis tidak merealisasikan atau gagal merealisasikan kode etik yang sudah tertulis tersebut. Misalnya, sebuah perusahaan yang memiliki moto atau yang memiliki ketetapan sebuah pelanggan adalah senyum pelanggan adalah kepuasannya. Namun realisasinya atau kenyataannya pelanggan tersebut tidak melayani pelanggan dengan baik atau adanya komplain dari pelanggan. Dan yang ketiga adalah keinginan yang sederhana, menyelesaikan masalah etis dengan cepat. Di sini sebuah organisasi atau perusahaan yang tidak berperilaku etis, perusahaan atau organisasi sendiri ini menyelesaikan masalah atau memutuskan suatu keputusan dengan cepat namun kurang tepat. Jadi keputusan yang diambil itu kurang tepat dan tidak memuaskan bagi perusahaan tersebut. Dan yang keempat adalah keengganan membuat standar etika yang membuat biaya keuangan, membuat beban biaya keuangan. Di sini sebuah perusahaan atau organisasi yang tidak berperilaku etis, jika enggan membuat standar etika, di sini misalnya sebuah karyawan memiliki atau melakukan kesalahan, misalnya melakukan kesalahan karena tidak adanya standar etika, maka pelanggan yang dirugikan tersebut akan meminta ganti rugi kepada sebuah perusahaan tersebut, dan ganti rugi tersebut bisa menyebabkan beban biaya yang akan didapat oleh perusahaan tersebut. Dan yang kelima adalah memandang etika hanya semata-mata sebagai isu hukum atau alat hubungan publik. Jadi
Jadi sebuah organisasi atau perusahaan yang hanya memandang semata-mata etika tersebut sebagai hukum, jadi tidak merealisasikan atau hanya formalitas saja membuat etika tersebut, tidak melakukannya dalam kehidupan sehari-hari di dalam organisasi tersebut. Dan yang keenam adalah tidak adanya aturan yang jelas untuk menangani masalah yang etis. Jadi di sini misalnya sebuah organisasi atau perusahaan yang memiliki pemimpin dan pemimpin tersebut ingin memutuskan suatu keputusan sebuah masalah, menyelesaikan masalah tersebut, pemimpin tersebut cenderung melakukan menyelesaikan masalah tersebut dengan dengan aturan yang kurang jelas. Jadi seperti itu, kurang jelas dan bisa mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan menyelesaikannya dengan secara egoisme. Dan yang ketujuh adalah memenuhi permintaan dari pemegang saham saja dibandingkan dengan konstituen yang lain. Maksudnya di sini adalah menurut organisasi atau perusahaan yang tidak memiliki perilaku etis ini, menurut mereka pemegang saham adalah aset terbesar mereka tanpa memikirkan konstituen yang lain. Jadi pemegang saham lebih diutamakan daripada konstituen yang lain. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadilatus Samil, NIM 2015-210-735. Di sini saya akan menjelaskan proses pengambilan keputusan etis. Yang pertama adalah mengajukan solusi moral, di mana di dalam organisasi atau perusahaan, ketika kita mau mengajukan solusi, kita harus berpikir panjang solusi apa yang harus kita berikan. Yang kedua adalah kenali dampak moral, seperti manfaat, kerusakan, pemenuhan hak, dan penolakan hak. Pemenuhan hak di sini adalah solusi moral yang kita berikan itu berkaitan dengan pemenuhan hak, seperti kita mengajukan ke perusahaan agar perusahaan menyediakan alat-alat kesehatan. Dan contohnya lagi seperti sekarang perusahaan menyediakan ruangan bayi agar tenaga kerja bisa menyusui bayinya secara langsung. Yang ketiga adalah mendefinisikan masalah moral dengan lengkap dengan pertimbangan ekonomi, persyaratan hukum, dan mengevaluasi tugas etis. Baru setelah itu kita baru bisa mengajukan solusi moral tersebut kepada penasihat umum. Dan manfaat yang dimaksud di sini adalah apa manfaat dari solusi moral tersebut. Kalau diambil dari contoh yang tadi, manfaat dari solusi moral kita yaitu dengan adanya ruangan bayi bisa mendapatkan ASI secara teratur dan tenaga kerja tidak lagi mengkhawatirkan keadaan bayi yang ada di rumah, dan bisa tenaga itu lebih konsentrasi kepada pekerjaannya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Vicky Zalani Yusuf, NIM 2015-2107-37. Kita mengetahui bahwa seorang bisnis, seorang manajer itu harus bisa mengambil keputusan yang etis. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kesadaran moral, yaitu menyadari bahwa setiap masalah memiliki implikasi yang etis. Yang kedua, yaitu pertimbangan moral, yaitu mempertimbangkan tindakan apa yang harus kita pertahankan secara moral. Yang ketiga, yaitu karakter moral, yaitu kekuatan dan ketekunan untuk bertindak sesuai dengan etika di samping tantangan. Di samping pengambilan keputusan yang etis, ada pengambilan keputusan yang tidak etis. Nah, keputusan yang tidak etis itu dikenai denda. Ada 3 level denda. Denda biaya yang pertama, level pertama yaitu denda dan penalti dari pemerintah. Level kedua yaitu administrasi dan audit hukum, investigasi, pendidikan ulang, tindakan perbaikan, kekeliruan pemerintah. Level ketiga yaitu penyeberangan konsumen, kehilangan reputasi, sinisme karyawan, kehilangan moral karyawan, sinisme pemerintah, perputaran karyawan, dan regulasi pemerintah. Dari ketiga hal tadi, bisa kita simpulkan bahwa jika terjadi kerusakan yang terjadi kecil, maka akan mendapatkan perhatian besar dari eksekutif. Sebaliknya jika yang terjadi kerusakan lebih besar, maka
akan mendapatkan perhatian kecil dari eksekutif. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Agus Serwo, NIM 2015-210738. Sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya, yaitu tentang tanggung jawab sosial perusahaan filantropis. Tanggung jawab sosial perusahaan filantropis sendiri memiliki arti, yaitu perilaku dan aktivitas tambahan yang diinginkan masyarakat dan bernilai untuk mendukung bisnis. Contohnya, termasuk mendukung proyek-proyek komunitas dan membuat kontribusi pribadi. Nah, di sini bisa kalian lihat tentang piramida tanggung jawab sosial dan kinerja global dari perusahaan. Untuk yang di sebelah kiri yaitu tanggung jawab sosial perusahaan dan yang di sebelah kanan yaitu kinerja global dari perusahaan. Pertama, tanggung jawab ekonomi yaitu untuk menjadi untung. Tanggung jawab yang kedua adalah hukum, untuk mentaati hukum, dan yang ketiga tanggung jawab etis yaitu untuk menjadi etis, dan yang terakhir atau yang paling atas sendiri yaitu tanggung jawab filantropis yaitu untuk menjadi warga korporat yang baik. Nah, ini semua adalah piramida tanggung jawab sosial perusahaan. Sekian penjelasan dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.